dan yang ada di Kominfo, sementara yang di kelurahan dan di dinas PKB misalnya tidak besok kalau penjenengan lapor. Nah, terus penjenengan ada fasilitas difilter atau disembunyikan identitas penjenengan. Ada di sini untuk laporan ini penjenengan diberi kebebasan untuk memberikan informasi kepada pemerintah kota. Kemudian identitas penjenengan bisa diketahui dan bisa disembunyikan. Tetapi kalau yang kedaruratan itu sifatnya adalah real time. Artinya begini ya Pak, ada peristiwa di situ, saat itu juga dilaporkan di situ. Yang kedaruratan jangan sampai peristiwanya di sini, kemudian panjenengan buat laporan, foto dan informasi, kemudian ngirimnya dari rumah. Tidak boleh. Sebab nanti map-nya itu, Google Map-nya itu adalah mengikuti si HP ini. Mengikuti HP. Jadi kalau misalnya penjaringan ada orang berkelahi kemudian sampai batuk-batuk, kemudian banyak foto, kemudian kondur karena takut, maka yang dicari adalah HP di rumah penjaringan gitu. Nah ini, atas yang sifatnya kedaruratan dan keaduan ini, itu saat itu di situ, biasanya. Hanya di situ ada yang pengaduan itu ada identitas disembunyikan dan tidak. Itu adalah kalau kita bicara tentang komunikasi atau penyampaian pesan dari penjenengan ke pemerintah kota maupun dari pemerintah kota ke penjenengan. Sementara kalau penjenengan hanya ingin melihat informasi saja, di sini banyak sekali informasi. Nanti penjenengan bisa melihat di pers ini, dibaca di daerah, termasuk misalnya harga sembako, Bapak. Dari dinas pasar itu mengupdate harga-harga, mengupdate. Jadi misalnya ingin melihat harga cabai atau berambang, itu bisa di sini. Kemudian di sini ada menu namanya dodolan, Bapak. Itu, dodolan itu berjualan. Seperti itu. Kalau penjualan punya produk seperti ini, ini bisa dijual melalui HP. Promosi. HP ini sudah ini sudah diunduh banyak kali, ratusan ribu. Sebab kalau kita hitung, serinya kan sekarang sudah sampai X. Kalau A itu katakanlah 10.000, A, B, C, D sampai X kan sudah 24. 100.000-an lebih. Kalau 100.000 yang punya ini kemudian ada 10.000 yang mirsani. Nah, produk Bapak ini sudah dipesan 2.000 orang. Gitu? Nah, produk maupun jasa yang dijual melalui dodolan ini kan kita mulai belajar dengan jual beli online gitu loh. Jadi biasa kita menggunakan Shopee harus belajar. Pemerintah kota menyediakan sarananya, monggo dimanfaatkan dodolan. Ini sedikit tentang CSS. Yang ini tidak, kalau saya hanya matur nanti Bapak tidak pernah bukti, maka nanti kami membantu. Kalau Bapak berkenan, nanti kita bantu. Saya dengan Pak Murti akan membantu bagaimana ngunduh. Setelah diunduh, kemudian Bapak mencari informasi di situ. Ini tentang CSS. Besok apa itu CSS. Kemudian selain CSS, Bapak, pada dasarnya kami dari Kominfo itu ada 4 hal. 1, CSS. Yang kedua adalah DKTV, Bapak. Sampai besok jadi DKTV. DKTV itu kan kita sewa, Bapak. DKTV. DKTV adalah Yogyakarta Televisi. Televisinya Pemkot. Pemkot itu sudah membuat televisi yang sekarang bisa dipesani melalui YouTube. Kalau penjenengan ngasuh HP, kemudian diklik di YouTube, klik saja DKTV. DKTV adalah Yogyakarta Televisi. Itu ke depan nanti akan menjadi seperti citizen journalism. Artinya apa? Artinya berita dari warga untuk warga.
Ada misalnya di FTHP Cimoho ini ada kegiatan yang bisa memotivasi warga di sini dan warga orang lain. Itu seyogianya dikembangkan atau dieksplor, kemudian melalui wilayah Bapak. Atau misalnya Pak RT, Pak RW, kemudian komunikasi dengan Pak Lurah. Bagaimana kegiatan di RTHP ini dieksplor, dibuat yang gayeng, yang bisa memotivasi warga. Nah, nanti dari kelurahan diminta untuk menghubungi Kominfo agar kegiatan itu diliput. Bisa dibuat film pendek atau video pendek atau foto dan sebagainya atau berita, sehingga isi kegiatan ini ditayangkan di YKTV itu. Ya. Sudah banyak kegiatan YKTV, misalnya dari Kota Gede, dari Umbulharjo, dari Jetis, ya, Tegalrejo, itu yang sudah ditayangkan di YKTV. Nah, monggo nanti untuk yang di RTHP ini, monggo nanti dieksplor lebih jauh lagi, sehingga kegiatan itu bisa memotivasi kita semua, ya. Terus untuk kita dan orang lain. Salah satu contoh adalah menggunakan media YKTV itu. Nah, sekarang baru menggunakan YouTube. Ke depan loh Pak, YKTV itu nanti akan menjadi TV kabel. Artinya apa? Studionya itu di Cimoho, di Balai Kota, itu akan dihubungkan dengan kabel ke instansi terkait. Misalnya di kelurahan, kecamatan, puskesmas atau dinas-dinas, itu disambung dengan kabel. Nah, otomatis nanti kalau Bapak misalnya tindak kelurahan atau puskesmas, itu bisa misalnya TV itu TV-nya dulu. Nah, kan, dipercepat. Kemudian tentang wifi publik. Nanti Pak Murti akan bicara banyak tentang wifi publik ini dan menambahi yang lain. Termasuk nanti kalau sudah ini banyak yang mundur, akan kita wadahi Bapak. Jelas ada hubungannya dengan DSS, wifi publik, dan wadahnya itu nanti namanya KIM. KIM itu kelompok informasi masyarakat. Oke. Kelompok informasi masyarakat itu adalah penjenengan yang memanfaatkan informasi ini diberi wadah. Nah, dan itu ke depan nanti akan ada wadahnya, ada organisasinya. Kalau panjenengan ingat waktu itu ada yang namanya kelompok capir, Bapak. Jadi kelompok yang memanfaatkan atau mengembangkan informasi. Nah, itu nanti kedepannya akan jalan. Itu sekedik yang dapat kami sampaikan. Nanti Pak Murti akan menambahi. Saya ulang dari saya ya. Satu tentang DSS, yang kedua YKTV itu, yang ketiga tentang wifi publik nanti yang Pak Murti bicarakan lebih panjang lebar, dan ke depan nanti adalah KIM, kelompok informasi masyarakat. Jadi, makanya dia Pak. Moga Pak Murti silakan. Siap. Saya di sana aja. Oh iya. Ini teman lama. Tapi perjuangan. Ya sama anu ya, Bu Mende. Ngeruri kawan. Ternyata sih banyak teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Saya diperkenankan untuk silaturahmi di wilayah RT 48 RT 01 Miliran Mujamuju. Sebelumnya saya akan kenalkan, nama saya sudah disebutkan Pak Nurti. Jadi saya Murti Kusumo. Ya, rumahnya cukup jauh dari sini, Kota Gede ya, kampungnya Bumen. Saya memperkenalkan juga bahwa kami berdua ini sebetulnya diberi julukan oleh Kominfo itu tim TDI ya, tim diseminasi informasi. Jadi kita berdua itu diterjunkan ke masyarakat untuk menyampaikan informasi dari pemerintah, dan kita minta informasi dari masyarakat. Seperti itu. Kemudian terkait beberapa hal tadi yang sudah disampaikan Pak Nur Pirono tadi terkait dengan masalah aplikasi, jadi saya akan simpulkan saja. Jadi kesimpulannya bahwa pemerintah kota itu sudah saatnya
mengajak masyarakat sekota Yogyakarta itu sudah tidak ditiadakan kaitannya dengan admin duk itu pakai surat menyurat, semuanya pakai aplikasi. Nah, gitu. Kami diterjunkan ke wilayah itu pada tahun 2018. Namun karena terus dihentikan oleh COVID, itu sempat tidak ada aktivitas. Kami diterjunkan lagi itu tahun 2021 awal. Kami harus terjun ke masyarakat. Realnya kenapa kami diterjunkan ke masyarakat? Realnya itu untuk menjemput bola. Karena Pak RT, Pak RW, LPMK, Pak Kampung itu sudah diberi sosialisasi atau pemahaman itu di kementerian atau di kelurahan, tapi kan warga masyarakat kan belum. Jadi ini merupakan satu langkah biar bagaimana kita bersama-sama mendorong seluruh masyarakat kota Yogyakarta ini untuk mengantarkan kota Yogyakarta itu menjadi kota smart city, kota cerdas. Jadi, tapi ini baru smart city ya, belum smart city ya, karena belum semuanya. Saya akan garis bawahi dan perlu akan kami sampaikan, kalau kita bicara masalah kemajemukan masyarakat, itu ini memang hal baru, hal yang harus transisi, harus dirubah, itu tidak mudah. Ya, kita harus beradaptasi, harus memberi pemahaman pada masyarakat, tidak bisa dipaksa masyarakat. Hanya yang saya titipkan kepada bapak-bapak, khususnya ini pemangku wilayah, tokoh masyarakat, dengan munculnya aplikasi Jogja Smart Service ini, walaupun itu sudah didesain sedemikian rupa untuk memudahkan perihal adminduk dan lain sebagainya, informasi dan lain sebagainya, tetapi itu kan kalangan tertentu saja, belum tentu bisa ditangkap oleh masyarakat yang sangat majemuk. Yang kami titipkan itu, hadirnya ini jangan sampai mempengaruhi masyarakat yang ada 3 indikator. 1, lansia. Kemudian yang kedua, ini yang memang gaptek. Saya sendiri aja gaptek ya. Yang ketiga adalah yang tidak punya fasilitas Android. Ya. Ini yang dominan di masyarakat yang harus tokoh masyarakat bisa memfasilitasi. Kadang-kadang karena ketidakpahaman ini akan menimbulkan keresahan. Wah, saya rumit susah, orang di HP kan mau di HP mobil seperti itu. Makanan kami sehari-hari. Bahasanya seperti itu. Kita nggak nyalahkan mereka kok, nggak nyalahkan. Memang yang namanya merubah itu tidak hal yang mudah. Untuk itu mohon dipahamkan bahwa Pak RT, Pak RW itu sudah dibakukan menjadi petugas. Jadi layanannya sama tatkala dulu pakai kertas. Hanya sekarang pakai aplikasi, tidak menggunakan kertas lagi. Karena pohon ditebang sudah habis, tidak ada untuk buat kertas. Gitu. Jadi saya berharap tokoh masyarakat bisa mengedukasi masyarakatnya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah resah, nggak usah orang di HP apain. Udah datang aja Pak RT, Pak RW sama. Jadi stat haknya atau stat ketugasan Pak RT RW itu masih sama dengan yang dulu. Hanya bedanya dia sekarang pakai ponsel, tidak ada tulis menulis. Itu yang paling urgent itu yang harus sampai ke masyarakat. Karena kenapa ini saya sampaikan? Saya sudah dipakai bulan-bulanan di sana sini. Karena apa? Karena kurang sosialisasinya kepada masyarakat. Tadi saya katakan sangat majemuk masyarakat kita itu. Ya tadi ada 3 indikator: lansia, gaptek, dan 3 punya ini. Gak usah bingung, datang aja ke Pak RT, ya, datang aja ke Pak RW, atau menunjuk salah satu admin, itu bisa mengajukan ke Kominfo. Kalau dirasa Pak RT kurang misalnya ya, satu orang, kadang Pak RT pergi, ya, mengajukan lagi, siapa yang mau ditunjuk, silakan. Ya. Nah, inilah pentingnya, jadi hal-hal ini kami sampaikan, jadi bahwa bedanya dengan masyarakat dan pejabat yang ditunjuk itu, kalau Pak RT itu di situ nanti akan muncul Pak RT dalam aplikasi. Tapi kalau masyarakat ya hanya muncul masyarakat. Pak RT itu bisa melihat data warga. Penjenengan durung vaksin apa itu yang terakhir ini? Booster terbaca, terlihat. Jadi jangan akan dijatuhi undangan oleh booster bisa dipantau. Jadi semua data bisa dipantau oleh Pak RT.
Tapi yang lain nggak bisa. Saya aja nggak bisa. Dinas saja nggak bisa. Yang bisa hanya Pak RT dan Pak RW yang tahu data warganya. Yang masuk tahu, yang keluar tahu. Seperti itu. Jadi ini bedanya. Jadi Pak RT Pak RW itu ampuh gitu. Monggo nanti itu yang saya titipkan yang terpenting. Dan saya berharap saya kepengen mendorong masyarakat semua sekota Yogyakarta khususnya di RT 48 ini ya, itu semua nanti mulai IT, paham masyarakatnya. Ya, kita dorong. Jadi kami siap hadir mendampingi masyarakat kapan saja, di mana saja, 24 jam pelayanan. Jadi, kalau mungkin nanti hari ini tidak maksimal atau banyak yang tidak bawa HP, silakan undang lagi, nggak usah perlu formal. Pak, ini ada 4 orang di pos ronda, silakan kami dibantu, kami siap meluncur. Ada di angkringan sekian orang, kami siap meluncur. Jadi kami senantiasa siap mendampingi masyarakat. Jadi saya yakin kalau malam hari ini saya kira banyak yang ngasto di ASN ya, saya kira sudah banyak yang menggunakan aplikasi ya, karena kan absennya juga pakai aplikasi. Saya kira, tapi yang saya dorongkan masyarakatnya. Jadi tadi saya sampaikan kalau RT RW dan yang lain itu sudah ada pemahaman, tetapi yang masyarakatnya kan belum. Nah, itu yang terpenting. Jadi monggo kalau memang malam hari ini ada yang kebetulan belum mengunduh aplikasi, siap kami dampingi. Mari kita unduh bersama. Seperti itu intinya begitu. Mudah-mudahan nanti ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah punya aplikasi sehingga nanti akan melihat isinya apa, manfaatnya opo, dinggo sopo, itu nanti akan baru merasakan. Karena sebelum ngunduh dan sebelum buka muka nggak concern. Ya itu tadi saya katakan, namanya aja perubahan kok. Jangan takut kaitannya dengan makan kuota banyak, tidak. Nah takut. Jadi, selain menikah, pemerintah tidak hanya ngomong ya, masyarakat pengen download aplikasi itu kan pakai kuota. Maka keprihatinan pemerintah untuk memfasilitasi pada waktu itu banyak komplain, banyak masukan rame kontok, sehingga pemerintah menelurkan sebuah kebijakan per RW itu diberi fasilitas free wifi 1 titik. Kemampuan pemerintah baru itu ya, per RW itu aja baru 8 kelurahan pada saat itu, termasuk sini ya. Satu RW 1 titik, 1 RW 1 titik itu bahasanya bukan di tempatnya Pak RW, bukan tempatnya Pak RT, tapi di fasilitas umum. Bisa di masjid, bisa di RTHP, bisa di pos ronda, bisa di balai RW, seperti itu. Jadi ini harus kami pahamkan biar nanti tidak terjadi miskomunikasi. Intinya itu. Nah, kemudian berjalannya waktu ini alhamdulillah ini wakil rakyat Panjenengan Komisi A itu teriak-teriak kencang gitu, pokoknya RT juga nanti diberi jatah. Insya Allah nanti tahun 2023 entah awal atau entah akhir itu nanti per RT juga akan mendapat free wifi 1 titik per RT. Selain itu nanti ada program CCTV untuk masuk kampung. Kalau itu CCTV itu sudah masuk di dalam usulan musrenbang ya, itu sudah. Jadi nanti yang akan mengcover itu dari Kementerian ya, nanti mungkin di sini akan kita survei dulu, harus ada berapa titiknya di mana, itu nanti akan kita survei dulu seperti itu. Jadi itu kaitannya dengan free wifi. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang sudah didengung-dengungkan oleh Komisi A itu nanti betul-betul bisa terlaksana, sehingga semua masyarakat sekota Jakarta ini mendapatkan fasilitas yang kaitannya dengan internet. Karena sekarang itu memang sudah zaman IT. Jadi IT itu sudah kebutuhan pokok ya, bukan makanan pokok tapi kebutuhan pokok, itu sangat dibutuhkan. Karena kita nggak tahu pandemik ini mau berakhir atau tidak, mau berakhir sampai kapan nggak tahu. Jadi itu sebetulnya memfasilitasi putra-putri kita yang mungkin itu masih
menjalankan kegiatan belajar melalui daring, sebetulnya itu yang utamanya, sebutan utamanya itu. Nah ini selain itu memang kemarin pada saat realisasi pemasangan tiang-tiang di sini masuk 8 kelurahan itu, walaupun terlambat tidak apa-apa, saya mengucapkan terima kasih seluruh warga masyarakat khususnya di RT 48 ini. Tiang-tiangnya sudah terpasang semua, jaringannya sudah masuk, jadi tidak ada alasan masalah CCTV karena jaringan tidak ada alasan. Jadi itu semua sudah ready. Dan alhamdulillah kesadaran masyarakatnya tinggi, jadi paham WiFi itu untuk apa. Karena di sana sini itu banyak penolakan, banyak penolakan, ditolak. Was, kene pokoke untuk ditanduri pohon besi istilahnya. Karena mereka nggak sadar itu untuk apa, nggak sadar. Jadi mungkin yang tidak butuh, yang lansia, aku ora butuh WiFi dan sebagainya. Tapi kan cucu jangan kan butuh. Ya seperti itu. Di sana sini banyak penolakan. Tapi setelah kita tinggal ya mereka teriak-teriak, kok kini ditinggal laporan dewan beliau aja. Ini sopo sing melarang. Ya monggo sekarang swadaya saja. Masang satu tiang itu 1,7. Itu baru tiangnya. Nah sudah enggak ada anggaran. Tapi untuk sini alhamdulillah semuanya sudah ready terpasang. Itu CSR ya, dari PT Sintesis Sinergi Nusantara Lab Media itu ya. Itu sudah terpasang di sini. Itu dulu sempat terjadi negosiasi karena itu CSR. Lah aku sesuk untuk dodolan apa ora ning wilayah. Boleh. Dengan catatan tetap kamu memberikan subsidi. Tidak boleh menarik instalasi, tidak boleh menarik biaya pasang, tidak boleh menarik alat. Jadi itu semua diberikan. Hanya bayar administrasi tok. Berat itu. Nyuri entuk apa sak karepmu. Nek kowe gelem ya tantangan, ora gelem ya jangan. Jadi dengan adanya jaring ini masyarakat bisa memanfaatkan atau berlangganan. Dan ini saya menyampaikan ya, bukan saya mempromosikan, saya menyampaikan karena kasihan kan mereka wis kebacut buka jaringan tapi ternyata sorone wong bakulan iki kok payu. Ya di samping rapayu kok kotaku kok orang nyandra kan mungkin rugi kan gitu. Nah ini saya hanya sebagai penyambung lidah. Monggo kalau ada yang mau ngersake silahkan, itu sudah disediani jaringan. Jadi tapi semuanya masih disubsidi oleh vendor. Subsidi tidak boleh ditarik biaya apapun kecuali memang kewajibannya berlangganan ya per bulanan. Kok kita menikah Bapak Ibu semuanya, monggo nanti kita diskusi. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, selama kami bisa memberikan jawaban akan kami jawab. Kalau tidak ya nanti saya catat saja.